Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Adisti dengan NPM 233510759. Saya berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, apa sih itu JavaScript modul dan saya akan melakukan live coding. Nah, sebelum saya melakukan live coding, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu JavaScript. Nah, oleh sebab itu, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di sini dahulu kode program JavaScript itu biasanya dimulai dari kode yang kecil dan sedikit di setiap halaman. Jadi, jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran besar dalam satu halaman web. Nah, namun pada saat ini, kebutuhan web itu sudah berbeda. Semenjak makin populernya framework, JavaScript itu membuat front end dengan membutuhkan pembuatan kode JavaScript yang semakin kompleks dan besar. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya saat ini, saat membuat kode JavaScript, nah kita perlu melakukan mekanisme memotong-memotong kode JavaScript, sehingga tidak terlalu kompleks dan banyak dalam satu file JavaScript. Nah, untuk penjelasan mengenai JavaScript modules, jadi JavaScript modul itu merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul atau kode JavaScript yang bisa digunakan ulang. Nah, untuk kode JavaScript lain, JavaScript modul itu diawali pada teknologi bernama Node.js. Selanjutnya banyak library yang mengadopsi penggunaan JavaScript modul di Node.js agar bisa berjalan di web browser seperti library Common.js, AMD, Recurve.js, dan lain-lain. Namun, untungnya saat ini browser modern sudah banyak mendukung JavaScript modul, kecuali jika masih menggunakan Internet Explorer. Oke, kemudian untuk export dan ekspor yang akan uh, kita uh, lakukan nanti, yaitu kita harus mengetahui apa itu pengertian import dan ekspor terlebih dahulu. Nah, import itu secara garis besar tuh merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari model lain. Nah, sedangkan ekspor itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk memberi tahu modul lain bagian mana yang ingin kita ekspos keluar, sehingga bisa diimport oleh modul lain. Jadi, secara garis besar tuh ada dua kata kunci ya yang digunakan dalam JavaScript modul, yaitu import dan export. Oke, saatnya kita akan mencoba untuk membuat project. Baiklah, saya akan lanjut membuat project yang dimana kita harus menggunakan text editor yang dimana saya telah menyiapkan satu text editor berupa Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kalian juga bisa langsung mendownloadnya saja. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, harus bagian paling penting itu kalian harus telah mendownload yang namanya live server. Jadi kalian langsung aja ke sini. Nah, di sini sudah saya sudah mendownload, tapi kita harus lihat terlebih dahulu live server itu yang seperti apa. Nah, di sini kan ada pilihan nih live server. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini saya sudah mendownload kan. Nah, jadi kalian harus wajib mendownload live servernya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke membuat projectnya. Nah, balik lagi kita ke sini. Saya telah menyiapkan berupa folder yang dimana saya menamakannya dengan belajar JavaScript modul. Kita lanjut saja untuk membuat codingannya itu dengan cara pertama saya akan menamakannya dengan index.html. Kemudian kita enterkan saja shift seru enterkan saja. Nah, di sini
Ini kan uh, sudah bisa lihat tampilannya. Nah, pertama kita masuk ke bagian title. Ini kita hapus saja. Contohnya saya akan membuat kalimat seperti belajar Java script. Nah, sini kita bisa lihat di bagian pojok kanan paling bawah. Sini ada Go Live kan. Kita tinggal pencet saja. Pencet saja. Nanti dia akan masuk ke bagian ini. Nah, ini tanda kita sudah berhasil. Nah, tapi kan sini masih kosong ya. Kayak nggak ada tulisannya gitu. Jadi kita masuk saja ke bagian body. Di sini saya menggunakan satu. Satu itu artinya header. Nah, di sini kita bisa buat tulisan ini di belajar JavaScript modul. Oke, sini. Nah, sekarang kita go live-nya lagi, kita runningkannya di sini. Nah, di sini sudah ada tulisan belajar JavaScript modul. Nah, kalau mau buatnya dua, itu gampang saja, tinggal kita salin aja sih. Kita salin, Ctrl C, kemudian enter. Nah, kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini sudah terdapat dua kalimat belajar JavaScript modul. Nah, kemudian untuk menghapus juga tinggal dihapus saja. Tinggal dihapus. Otomatis dia tidak akan nah, tulisnya akan terhapus yang bagian tadi. Oke. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke bagian membuat project tanpa modul, di sini saya akan menjelaskan live server yang saya jelaskan tadi, tapi secara lebih detail ya. Sini kita kan perlu mengetahui apa sih live server itu. Nah, live server itu yaitu saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, sangat disarankan untuk menjalankan kode JavaScript kita dalam web server ini. Nah, kenapa sih? Yaitu karena spesifikasi dari JavaScript modul itu meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jika kita membuat file HTML menggunakan URL file /2, maka dikhawatirkan akan terjadi error course atau course origin resource sharing. Kemudian ada plugin live server ini bisa digunakan untuk menjalankan local web server, sehingga kita bisa mengakses kode web JavaScript kita menggunakan domain localhost. Oke. Baiklah, sebelum masuk ke dalam project JavaScript menggunakan modul, terlebih dahulu kita harus dapat memahami apa itu JavaScript tanpa modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan JavaScript tanpa modul itu seperti apa, yaitu saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut di web. Secara default, semua kode JavaScript di file tersebut bisa diakses, baik itu variabel, function, atau class. Nah, salah satu contohnya itu adalah JavaScript library yang terdapat di sini itu merupakan salah satu JavaScript library tanpa modul. Nah, ini dia contohnya. Ini bagian JavaScript library-nya.
Nah, kemudian mari kita coba saja. Di sini saya akan mencoba untuk membuat uh, JavaScript without module, yang dimana kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Saya akan membuat script, kemudian kita enterkan saja. Kemudian kita buat new file, yang dimana sini saya akan membuatnya ada dua. Yang pertama itu kita buat library uh, .js. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita enterkan. Kemudian ini kita tambah lagi. Di sini ada uh, without. Kita buat without ini ya, modul .html. Nah, ini kita enter saja. Yang pertama harus kita isi itu adalah bagian library.js, yang dimana ini kita buat function. Saya akan mengikuti yang contoh yang telah saya berikan tadi. Kita buat saya hello, kemudian di sini tanda kurung name, kemudian di sini kita buat tanda kurung kurawal, enter. Kemudian di sini kita buat console titik info ya, bukan console, titik info. Di sini sudah ada info. Kemudian kita buat tanda kurung lagi, masukkan hello. Kemudian tanda dolar sini. Oke. Kemudian kita buat tanda kurung apa lagi, kita buat name. Oke. Kemudian di sini kita buat aja sebagai penutupnya titik koma. Kita enter. Nah, ini kita bisa copy aja ya, Ctrl C, enter, copy. Nah, ini kita ubah. Lihat saya hello, nggak ubah aja sih, saya goodbye. Ini name sudah benar, hello jadi goodbye. Ini contoh penggunaan. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian kita masuk ke bagian without, yang dimana di sini kita langsung aja save terus begini. Oke. Nah, di sini kita akan membuat atau mengisinya di bagian dokumen. Nah, kita pertama tuh kita buat dulu titelnya itu sesuai ini ya, without modul. Modul display. Kemudian kita ini benar ya, ini kita masuk kurang aja sih. Oke, nah sini kita enterkan saja. Oke, setelah itu kita buat tanda kurung siku, kita buat script. Ini sudah ada, kita buat aja gini. Terus src, nah ini juga kita klik aja langsung library.js. Oke, ini sudah ada kan. Kemudian kita tutup lagi, maaf nih. Nah, setelah itu ini kan sudah nih bagian script src library.js ini udah benar. Kemudian kita masuk ke bagian di bawah sini, bawah body itu kita buat script lagi, script. Kemudian di sini kita buat
enterkan saja untuk mengisinya. Kita buat say sesuai yang tadi ya, say hello. Ini kita isi yaitu saya akan membuat nama saya sendiri, Cynthia. Kemudian jangan lupa tanda titik dua. Ini kita enter. Kita buat say goodbye. Kita yang di atas Cynthia. Oke. Nah, jangan lupa tanda titik dua. Nah, ini sudah selesai. Mari kita coba teskan saja. Ini bagian sini. Coba kita tes apakah berhasil. Boleh. Nah, di sini kita klik kanan, inspect. Ini udah ada codingannya. Nah, ini jangan khawatir, kita klik aja kosong. Nah, sudah berhasil. Ini tandanya kita telah berhasil membuat modul JavaScript without modul. Nah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah membuat modul. Jadi membuat modul itu sangat sederhana ya. Kita cukup membuat file JavaScript saja. Yang membedakan tuh saat kita akan meload file JavaScript dari HTML, kita tidak menggunakan type JavaScript lagi, melainkan menggunakan type modul. Terus kemudian untuk file JS dan MJS-nya, karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan JavaScript, kadang developer tuh membedakan nama filenya tuh untuk JavaScript modul menggunakan MJS gitu, .mjs. Hal ini tuh sebenarnya tidak ada kewajiban ya, hanya saja agar mempermudah aja. Kalau tahapan ketika ada tahapan development tuh, jadi kita bisa dengan mudah membedakan mana file JavaScript biasa dan mana file JavaScript modul yang hanya dengan extension filenya saja. Kemudian pada kelas ini kita juga bisa menggunakan file .js ketika membuat modul agar tidak membingungkan untuk pemula. Kemudian ini dia contoh kode JavaScript modul. Ini ada function saya hello, terus name hampir sama yang sebelumnya. Dan mari kita coba terlebih dahulu. Baiklah, mari kita coba membuat JavaScript with modul. Yang pertama ini kan sudah ada nih library.js sama modul HTML setelah kita buat tadi. Kita tambahkan aja new file. Yang kita tambahkan itu adalah JavaScriptnya itu say. Kita buat say.js. Kita enterkan saja. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan with, kemudian modul. Oke, udah benar, jangan sampai ada salah. Kemudian yang di CJS ini sama dengan library, kita copy paste aja sih. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini nggak ada yang harus diubah. Kemudian yang di modul itu, yang harus diubah itu di bagian ini. Oh ya, artinya lebih cepat kalau kita pakai yang di sini aja untuk mempercepat waktu. Copy paste aja karena yang diubah tuh hanya sedikit ya, yang bagian ini script ini. Ini kan script src library .js ini bukan src lagi, melainkan kita buat itu type. Terus ini kita mau ganti jadi modul.
Nah, src itu di sebelah sini ya, di sini C. Nah, kemudian di sini kita buat jadi save.js. Nah, yang ini udah benar, nggak ada yang harus diganti, tapi kita harus tambahkan ini konsol info buat nomor name. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Terus mari kita coba aja, kita running-kan apakah berhasil. Kita inspect masuk. Nah, di sini kan error nih. Kenapa sih kok bisa error? Malah sudah sesuai ini dengan coding ini sudah sesuai dari yang saya tampilkan. Nah, jadi ada bagian yang namanya import dan export. Sebelum saya membuat bagian codingan itu, saya akan menjelaskan beberapa uh, hal penting gitu. Jadi untuk bisa kita bisa mengetahui penyebabnya itu. Jadi di sini ada, nah sini. Kenapa error? Karena secara default itu saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode function, variabel, class, dan lain-lain itu tidak akan diekspos keluar modul tersebut. Jadi jika kita ingin mengekspos kode tersebut, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Nah, ini ya kita sudah akan masuk bagian ekspor dan impor. Jadi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Apa sih yang maksud dengan ekspor itu? Jadi ekspor itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode dari sebuah modul. Jadi ekspor itu bisa ditambahkan di awal sebuah variabel, function, atau kelasnya. Kemudian untuk kode ekspor modulnya itu berupa ini guys. Ini ya teman-teman. Kemudian untuk import, apa sih import itu? Nah, import itu digunakan untuk mengekspos kode di modul. Jadi jika kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos di modul, kita tuh bisa menggunakan kata kunci import. Jadi cara menggunakan kata kunci import kita sebagai berikut. Jadi import nama function, ini nama variabel, nama kelas, form, kemudian di sini ada petik dua lokasi, modul.js gitu kan. Modul itu hanya bisa digunakan di modul lain. Jadi pastikan ketika membuat JavaScript kita itu harus menggunakan type modul saat menggunakan import. Kita juga tidak perlu lagi menambahkan script modul src satu persatu ya. Jadi sudah bisa langsung aja, jadi nggak perlu menambahkan src satu persatu karena sudah dihandle oleh browser secara otomatis ketika menggunakan modul. Kemudian ini adalah contoh apa ya, kode import modulnya. Sini ada ini adalah import. Nah, oke. Jadi kita lanjut aja. Saya akan menjelaskan atau mempraktekkannya secara langsung. Bentar. Baik, untuk bagian ini, yang bagian model HTML ini yang kita harus ubah itu di bagian ini, atau kita tambahkan lebih tepatnya, yaitu type ini. Terus ini kita masuk aja sini kita tambahkan modul. Oke, dan kemudian kita tambahkan lagi di bawah ini import. Jadi kan udah export ya, kemudian import ini, dan di sini ada tambahkan lagi saya hello, saya harus sesuai ya, goodbye. Oke, jadi kita tambahkan from, kita tambahkan ini lagi titik 2,
petik 2 maksudnya. Saya Node.js. Oke, kita coba ya, apakah berhasil atau tidak. Live. Nah, kita klik aja langsung. Nah, ternyata masih error ya. Kenapa ya masih error? Karena di sini kita harus menggunakan tanda slash, titik slash atau titik dua slash. Nah, di mana? Di sini. Berarti letak salahnya itu di bagian sini. Nah, di bagian sini ya. Bagi tepatnya from. Ini kita tambahkan aja. Kita bisa coba. Sebenarnya ini terserah sih mau bebas mau yang mana. Intinya ada tanda slashnya. Kita coba apakah berhasil atau tidak ya. Harusnya sih ya udah nggak error ya. Oke, kita coba lagi. Spek. Kita konsol aja langsung. Nah, ini kan sudah nih, hello Cynthia, goodbye Cynthia. Nah, ini udah keluar muncul outputnya. Nah, jadi begitulah cara membuat modul JavaScript with ya with modul. Tadi kan ada without modul, nah sekarang ini contoh kalau membuat uh, with modulnya tuh seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Nah, tambah export dan sini ada import. Nah, oke. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.